Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika. Kelas 8 Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Sanawiyah, halaman 205 sampai dengan 206. Soal nomor 8 sampai dengan soal nomor 10, kurikulum Merdeka Belajar. Revisi tahun 2022. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang keempat, yaitu relasi dan fungsi. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Dan tak lupa hubungi juga website kami yaitu di 1001ide.com dan Instagram kami pada 1001ide. Silahkan dibuka bukunya, perhatikan pada halaman 205 soal nomor 8. Fungsi f didefinisikan dengan rumus fungsi x sama dengan 5 dikurangi 3x dan diketahui daerah asalnya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Yang A, buatlah tabel dan himpunan pasangan berurutan dari fungsi tersebut. Maka jawabannya, perhatikan fungsi dari x sama dengan 5 dikurangi 3x. Maka ketika x-nya sama dengan negatif 2, berarti fungsi dari x-nya adalah 5. Fungsi dari x2 ini, x negatif 2 adalah 5 dikurangi 3 dikalikan negatif 2. Maka 3 dikalikan negatif 2 adalah negatif 6. 5 dikurangi negatif 6 adalah 11. Kemudian ketika x-nya negatif 1, itu sama saja dengan 5 dikurangi 3 dikalikan negatif 1. Sama dengan 5 dikurangi negatif 3. Hasilnya adalah 8. Kemudian x-nya adalah 0. Berarti 5 dikurangi 3 dikalikan 0. 3 dikalikan 0 adalah 0. 5 dikurangi 0 adalah 5. Kemudian x-nya sama dengan 1, berarti 5 dikurangi 3 dikalikan 1. 3 dikalikan 1 adalah 3. Maka 5 dikurangi 3 adalah 2. Kemudian x sama dengan 2. Maka ketika x-nya 2, berarti sama dengan 5 dikurangi 3 dikalikan 2. 3 dikalikan 2 adalah 6. Berarti 5 dikurangi 6 hasilnya adalah negatif 1. Kemudian x sama dengan 3. Maka 5 dikurangi 3 dikalikan 3 adalah 9. Maka 5 dikurangi 9 adalah negatif 4. Maka tabelnya adalah baris pertama adalah x mulai negatif 1, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Kemudian fungsi dari x-nya untuk baris yang kedua yaitu 11, 8, 5, 2, negatif 1, dan negatif 4. Maka x dengan y-nya adalah negatif 2,11, kemudian negatif 1,8, 0,5, 1,2, 2, negatif 1, dan 3, negatif 4. Maka himpunan pasangan berurutannya adalah negatif 2,11, kemudian negatif 1,8, selanjutnya 0,5, kemudian 1,2, 2, negatif 1, dan 3, negatif 4. Yang B, gambarlah grafiknya. Kita akan gambar grafiknya. Jadi ketika x-nya negatif 2, maka y-nya adalah 11. Ketika x-nya negatif 1, maka y-nya adalah 8. Ketika x-nya 0, maka y-nya adalah 5. Ketika x-nya 1, y-nya adalah 2. Ketika x-nya 2, y-nya adalah negatif 1. Dan ketika x-nya 3, y-nya adalah negatif 4. Kita tarik garis lurus, maka ini adalah grafik untuk y sama dengan 5 dikurangi 3x. Selanjutnya nomor 9, ayo berpikir kritis. Mawardi dan Muhsin sedang mendiskusikan tentang fungsi linier pada gambar berikut ini. Perhatikan grafiknya. Di mana ini adalah x sama dengan 5 dan ini adalah y sama dengan 2. Mawardi berpendapat bahwa fungsi linier garis K dan L di samping merupakan grafik fungsi.
Pada sisi lain, Muhsin tidak setuju dengan anggapan Mawardi, karena Muhsin mempunyai pendapat lain, yaitu gambar tersebut menunjukkan bahwa fungsi linier dari garis K adalah suatu fungsi, akan tetapi L tidak termasuk fungsi. Apakah kalian setuju dengan penilaian Muhsin? Jelaskan. Kita lihat dulu untuk garis K, di mana X-nya adalah 5. Kita perhatikan dengan menggunakan diagram panah. Untuk mempermudah pemahamannya, kita menggunakan diagram panah. Misalkan daerah asalnya adalah Y, kemudian daerah hasilnya adalah X. Maka ketika daerah Y, kemudian Y daerah asalnya dihubungkan dengan X daerah kawan, perhatikan negatif 2 dengan X. Dengan X adalah 5. Kemudian Y-nya negatif 1, X-nya tetap 5. Kemudian ketika Y-nya 0, X-nya tetap 5, dihubungkan dengan 5. Ketika Y-nya 1, X-nya tetap 5. Kemudian ketika Y-nya 2, X-nya adalah 5 juga. Maka apabila kita lihat, ketika daerah asalnya adalah Y, maka ini termasuk termasuk fungsi, termasuk hubungan fungsi. Karena setiap pasangan daerah asal, yaitu Y, itu tepat berpasangan satu dengan daerah kawan, yaitu X, yaitu angka 5. Tapi perhatikan, ketika daerah asalnya adalah X, berarti ketika daerah asalnya X adalah 5. 5 berpasangannya dengan negatif 2, berarti negatif 2. Terus 5 dengan negatif 1, jadi X-nya 5, Y-nya negatif 1. Ketika X-nya 5, Y-nya juga bisa 0. Ketika X-nya 5, Y-nya juga bisa 1. Ketika X-nya 5, Y-nya juga bisa 2. Apabila kita perhatikan, ini adalah bukan fungsi. Kenapa? Karena daerah asal yang anggotanya adalah 5, dia mempunyai lebih dari satu pasangan. Berarti 5 berpasangan dengan negatif 2, 5 berpasangan dengan negatif 1, 5 berpasangan dengan 0, dan seterusnya. Maka ini termasuk bukan fungsi. Kemudian untuk yang garis L sama dengan Y sama dengan 2. Y sama dengan 2, perhatikan daerah asalnya adalah X. Daerah kawannya adalah Y. Ketika daerah asalnya X, berarti daerah asalnya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Kemudian daerah hasilnya adalah Y tetap, yaitu angka 2. Maka ketika X-nya 2, Y-nya adalah, ketika X-nya negatif 2, Y-nya adalah 2. Ketika X-nya negatif 1, Y-nya adalah 2. Ketika X-nya 0, Y-nya adalah 2. Ketika X-nya 1, Y-nya adalah 2. Dan ketika X-nya 2, Y-nya adalah 2. Maka ini juga termasuk fungsi. Jadi dari gambar ini, dari gambar diagram panah ini dapat kita simpulkan bahwa saya tidak setuju dengan pendapat dari Muhsin, di mana garis K itu akan disebut fungsi jika daerah asal fungsinya sepanjang sumbu Y. Jadi daerah K ini, garis K ini akan disebut fungsi jika daerah asalnya yaitu berada pada sumbu Y. Jika daerah asalnya sepanjang sumbu X, perhatikan apabila daerah asalnya sepanjang sumbu X, berarti tetap nilainya adalah 5. Maka garis K bukan merupakan fungsi. Begitu juga dengan garis L. Garis L akan disebut fungsi jika daerahnya sepanjang sumbu X. Apabila daerahnya sepanjang sumbu Y, maka garis L juga bukan merupakan fungsi. Selanjutnya soal yang ke-10. Seorang petani menanam pohon apel yang berbentuk persegi atau bujur sangkar. Petani tersebut menanam pohon pinus di sekeliling kebunnya untuk melindungi pohon apel dari angin. Diagram berikut menggambarkan tata letak pohon apel dan pohon pinus untuk sejumlah N kolom pohon apel. Berarti yang berwarna biru hijau ini adalah pohon pinus, yang berwarna merah adalah pohon apel. Coba kalian lakukan kegiatan dengan mengisi tabel di bawah ini. Kita lihat untuk pertumbuhan dari pohon apel dengan pohon pinus. Perhatikan ketika N ya, N. Pada pohon apel, ketika N-nya 1, maka pada pohon pinus itu adalah 8 jumlahnya. Kemudian ketika N-nya 2,
pada pohon apel ada 4, pada pohon pinus ada 16. Ketika N-nya 3, pada pohon apel ada 9, pohon pinus ada 24. Dan ketika pada N-nya 4, pada pohon apel ada 16, pada pohon pinus 32. Apabila kita lihat pola di sini, perhatikan pada pohon apel, ketika N-nya 1 adalah 1, ketika N-nya 2 adalah 4, ketika N-nya 3 adalah 9, ketika N-nya 4 adalah 16. Maka apabila kita lihat polanya, ini adalah N kuadrat. Berarti 1 adalah 1 kuadrat. Kemudian 4 adalah 2 kuadrat. 9 adalah 3 kuadrat. Dan 16 adalah 4 kuadrat. Sedangkan pada pohon pinus, kita lihat polanya. Ketika N-nya 1 adalah 8. Ketika N-nya 2, 16. Ketika N-nya 3, 24. Dan ketika N-nya 4 adalah 32. Maka apabila kita lihat, berarti 8 dikalikan N. 8 dikalikan 1 adalah 8. Kemudian ketika N-nya 2, 8 dikalikan 2 adalah 16. Ketika N-nya 3 adalah 8 dikalikan 3, 24. Dan ketika N-nya 4 adalah 8 dikali 4 adalah 32. Jadi untuk pola untuk pohon pinus adalah 8 dikalikan dengan N. Sehingga kita dapat mengisi tabelnya. Jadi ketika N-nya 1, pohon apelnya 1, pohon pinusnya 8. Ketika N-nya 2, pohon apelnya adalah 4, pohon pinusnya adalah 16. Ketika N-nya 3, pohon apel adalah 9, pohon pinus adalah 24. Ketika N-nya 4, pohon apel adalah 16, pohon pinus adalah 32. Ketika N-nya 5, pohon apel adalah 5 kuadrat, berarti 25. Terus pohon pinus 8 dikali 5 adalah 40. Ketika N-nya 6, berarti pohon apel adalah 6 kuadrat, 36. Pohon pinus berarti 8 dikalikan 6, 48. Ketika N-nya 7, pohon apel berarti 7 kuadrat, yaitu 49. Pohon apel adalah 8 dikali 7, yaitu 56. Ketika N-nya 8, pohon apel adalah 8 kuadrat, maka sini adalah 64. Pohon pinus adalah 8 dikalikan 8, yaitu 64. Kemudian ketika N-nya 9, pohon apel adalah 9 kuadrat, yaitu 81. Pohon pinus 8 dikali 9 adalah 72. Dan ketika N-nya 10, pohon apel adalah 100, yaitu 10 kuadrat. Pohon pinus 8 dikali 10, yaitu 80. Jadi ini adalah tabelnya diisi secara lengkap. Kemudian apabila yang B, apabila diasumsikan petani tersebut ingin menanami kebun yang lebih besar dengan banyak barisan pohon, manakah yang akan tumbuh lebih cepat di kebun petani antara jumlah pohon apel dan jumlah pohon pinus? Jelaskan bagaimana kalian sampai pada kesimpulan tersebut. Terlebih dahulu perhatikan tabel yang pada bagian A. Di sini lihat pertumbuhan dari pohon apel dan juga pohon pinus. Pohon apel di mana N-nya adalah N kuadrat, sedangkan pohon pinus adalah 8 dikalikan N. Maka apabila kita lihat di mana daerahnya semakin luas, maka pohon apel pertumbuhannya akan semakin cepat. Jadi yang akan meningkat lebih cepat adalah jumlah pohon apel, karena pohon apel itu akan tumbuh lebih cepat karena pertumbuhannya adalah N kuadrat. Sedangkan pohon pinus pertumbuhannya 8 dikalikan N. Jadi semakin luas, maka pohon apel itu akan semakin cepat tumbuhnya. Demikianlah video pembahasan untuk matematika halaman 205 sampai dengan 206. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.